wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Haryadi dari kelas C124 Prodi Hukum dengan MPM 301240110. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang studi komparatif antara Indonesia dan Finlandia. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang studi komparatif antara Indonesia dan Finlandia. Indonesia dan Finlandia merupakan dua negara yang memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama berupaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Di video ini, saya akan membahas 3 perbedaan. Yang pertama ada sistem pemerintahan, sistem pendidikan, dan sistem ekonomi. Di Indonesia sendiri, menganut sistem pemerintahan presidensial dengan unsur-unsur parlementer, di mana sistem presidensial di sini adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan eksekutifnya itu dipisah dari kekuasaan legislatif. Di sini juga presiden sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Di sistem pemerintahan presidensial, presiden juga memiliki wewenang untuk membuat atau membentuk kabinet. Di sisi lain, Finlandia menganut atau mengadopsi sistem pemerintahan parlementer, di mana sistem ini mengedepankan Perdana Menteri sebagai kepala negara, sedangkan presiden hanya bertindak lebih sebagai simbol negara. Sistem pendidikan di Indonesia lebih berfokus pada sistem pendidikan, di mana kurikulumnya berfokus pada kurikulum pusat atau kurikulum atas, yang dimana ujian nasional sebagai salah satu indikator penting untuk mencapai keberhasilan. Pendidikan dasar di Indonesia mencakup 12 tahun lamanya, mulai dari pendidikan dasar dan sampai pendidikan menengah. Sementara sistem pendidikan di Finlandia yaitu lebih berfokus pada pembelajaran berbasis proyek atau kreativitas siswa. Yang lama pendidikannya itu selama 9 tahun, di mana sistem pendidikannya lebih berfokus pada kebebasan tanpa adanya tekanan ujian yang berlebihan. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Dari struktur ekonomi, di mana Indonesia adalah sebagai negara berkembang, sedangkan Finlandia itu sebagai negara maju. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki ekonomi yang didorong oleh sektor pertanian, manufaktur, dan jasa dengan sumber alam yang melimpah. Sementara di Finlandia, sebagai negara maju dengan ekonomi berbasis pada kemajuan atau kelancaran teknologi, inovasi, dan pelayanan publik, serta memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Negara ini juga berhasil menjaga pemerataan ekonomi, di mana menyediakan jaringan sosial seperti kesehatan universal dan pendidikan gratis. Dari kedua negara tersebut memiliki pendekatan yang sangat berbeda untuk mengelola dan mendidik generasi muda. Tapi, keduanya juga sama-sama mencapai kesejahteraan rakyat. Kesimpulannya adalah bahwa sistem pemerintahan antara Indonesia dan Finlandia sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hanya saja bagaimana pemerintahan itu sendiri mengelola negaranya dengan baik agar negara yang mereka jalani bisa terus maju. Dalam sistem pendidikan Indonesia masih sangat tertinggal jauh dari Finlandia, yang dimana dalam menjalankan sistem pendidikannya sudah sangat baik dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga perlunya perbaikan kepada para pendidik agar lebih memiliki semangat dalam mengajar kepada para siswanya. Sedangkan dalam ekonomi, kedua negara sudah baik, tinggal bagaimana memaksimalkan pendapatan yang diterima oleh negara untuk keperluan seluruh rakyatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan, mulai dari ucapan, kosakata katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.